Selamat pagi bagi Amang, Inang, dan saudara-saudariku. Selamat hari Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Amang, Inang, dan saudara-saudari terkasih, saya berdoa semoga Amang, Inang, dan saudara-saudariku sekarang di dalam kondisi baik, bangun dalam kondisi sukacita. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan hari ini dengan beragam aktivitas, saya mengundang kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Amang, Inang, dan saudara-saudariku, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang, Inang, dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 di hari ini diambil dari Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Demikianlah firman Tuhan. Amang, Inang, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, Yesaya 54 ayat 7 muncul dalam konteks penghiburan bagi umat Israel setelah mereka mengalami penderitaan, pembuangan, dan kehancuran. Tuhan mengingatkan mereka bahwa sekalipun ada masa-masa yang penuh dengan kesulitan, sekalipun mereka mengalami masa-masa kedukaan, dan bahkan sekalipun mereka mengalami perasaan ditinggalkan, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan mereka untuk selama-lamanya. Dalam kesendirian dan rasa terbuang, Tuhan akan memulihkan dan menerima mereka kembali dengan kasih yang besar. Di sini Amang, Inang, dalam Yesaya 54 ayat 7 ini ada beberapa poin penting yang mau kita lihat. Yang pertama, mengenai kesepian. Rasa kesepian acap kali datang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Atau bahkan mungkin dalam hidup kita ini kita pernah merasa ditinggalkan atau terabaikan. Terkadang karena beberapa alasan kita merasa jauh dari Tuhan, atau merasa hidup kita penuh dengan ujian yang tak kunjung usai. Tetapi Yesaya 54 ayat 7 mengingatkan bagi kita bahwa bahkan dalam waktu-waktu yang seperti itu, Tuhan sejatinya tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Dalam ketidakpastian dan kesulitan, kita mungkin merasa seolah Tuhan jauh dari kita, tetapi kasih-Nya tidak pernah berubah. 2. Kasih Tuhan yang tak terbatas. Tuhan menggambarkan dirinya dalam hal ini sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita mengalami masa-masa gelap, kita mungkin merasa seolah Tuhan mengabaikan kita. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk suatu pemulihan yang jauh lebih besar. Ayat ini, Amang, Inang, serta saudara-saudariku, menggambarkan kasih Tuhan yang melebihi segala pengertian dan pemahaman kita. Belas kasihan Tuhan akan selalu hadir, membawa kita kembali kepadanya dalam cara yang penuh dengan kemuliaan. Poin ketiga, pemulihan yang penuh benar-benar dilakukan oleh Tuhan. Tuhan berjanji akan menerima kita kembali dengan penuh belas kasihan. Itu adalah janji yang memberi harapan di tengah-tengah kehidupan orang yang merasa terpisah, orang yang merasa terbuang, orang yang merasa mengalami krisis di tengah-tengah kehidupannya. Dalam kesedihan dan penderitaan, Tuhan bukan hanya menghibur kita, tetapi juga memulihkan kita sepenuhnya. Pemulihannya bukan hanya tentang mengembalikan keadaan kita dari yang tadinya rusak menjadi kembali seperti semula, tidak. Tetapi ini adalah tentang membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Dia. Lebih kuat
dan lebih penuh dengan berkat-Nya. Poin keempat ialah menyambut kasih Tuhan. Renungan kita ini mengajak agar kita untuk membuka hati kita dan menerima kembali kasih Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan ketika kita merasa tidak layak, bahkan ketika kita merasa jauh, Tuhan siap menerima kita kembali dengan penuh belas kasihan-Nya. Jangan biarkan perasaan bersalah atau penyesalan menghalangi kita untuk kembali datang kepada-Nya. Tuhan selalu siap untuk menyambut kita dengan tangan-Nya yang terbuka, mengangkat kita dari kejatuhan, dan mengarahkan langkah kita kepada pemulihan yang sejati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, beberapa waktu lalu kita telah merayakan Natal. Dalam konteks Natal, inilah yang kita rayakan. Di dalam Natal dapat menjadi momen bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita sempat merasa bahwa kita jauh dari Tuhan. Sekalipun mungkin kita merasa Tuhan tidak dekat dengan kita. Tetapi Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah kehidupan kita untuk sendirian. Hal inilah amang-inang dan saudara-saudariku yang ditunjukkan dalam perbuatan Tuhan, bahwa sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita, agar kita dan Allah dapat berdamai dalam hubungan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh memiliki kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kau telah menyapa kami, bahwa Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami, bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang memberikan pemulihan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan yang telah rusak, tolonglah kami Tuhan yang telah hancur, tolonglah kami Tuhan ketika kami merasa kesepian, biarlah Engkau menjadi pemenuhan, biarlah Engkau Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi kami, dikala kami merasa hal tadi. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami sukacita, agar kami boleh memuji-muji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan untuk pekerjaan yang akan kami kerjakan dalam satu hari ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kami, agar kami dapat melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kekuatan, tenaga, dan juga pertolongan yang daripada Tuhan saja pada hari ini. Terima dan dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Horas.